Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat qudwah, syarat-syarat berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wala ba'sa, dan tidak ada masalah itu maujud bi'i'adatihi dengan mengulangnya imam at-takbir kepada takbir sirron dengan pelan, biniyatin saniyatin dengan niat yang kedua, in lam yash'uru jika tidak menyadari siapa makmum. Jadi tidak mengapa dengan mengulangnya imam pada saat takbiratul ihram secara pelan dengan niat yang kedua ya, dengan niat yang kedua. Tetapi asalkan si makmum tidak merasakan, tidak menyadari seperti itu. Jadi misalkan imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia mau mengulanginya lagi, mungkin dia merasa ragu atau apa. Nah, mengulanginya ini ya dengan pelan. Jadi dengan pelan dan si makmum tidak menyadari, seperti itu. Jadi kalau si makmum menyadari dan tahu, maka enggak sah sholatnya, sholatnya si makmum. Kenapa demikian? Karena takbiratul ihramnya mereka itu mendahului imam, seperti itu. Wala bil muqaranati fis salami, dan tidak pula bil muqaranati dengan membarengi imam fis salam di dalam salam. Artinya gini, tidak mengapa berbarengan dalam melaksanakan salam. Jadi salam bareng itu nggak apa-apa, tapi makruh, sehingga nanti luput padilah berjamaah. Luput padilah berjamaah. Dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun jamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Fadilah jamaahnya luput. Jadi yang paling baik adalah imam. Imam dulu, Allahu Akbar ke kanan, Allahu Akbar ke kiri, baru makmum, itu yang disunahkan. Walaupun boleh si imam Allahu Akbar ke kanan, makmum baru Allahu Akbar. Jangan dibarengi ya, dibarengi hukumnya makruh. Kemudian wa in sabaqahu, dan jika mendahului siapa makmumhu kepada imam bil fatihati dengan fatihah, awit tasyahudi dan tasyahud, bi an farogo, dengan selesai siapa makmum min ahadihima, dari salah satu keduanya, fatihah dan tasyahud, qabla syuru'il imami, sebelum memulainya imam, fihi, di dalam ahaduhuma, di dalam tasyahud dan al-fatihah, lam yadurru, maka tidak bahaya apa mendahului. Jadi gini ya, jika makmum mendahului imam dalam al-fatihah dan tasyahud, seperti halnya makmum telah selesai dari salah satu fatihah atau tasyahud sebelum imamnya selesai, atau sebelum imam telah memulai membacanya, maka tidak mengapa makmum membaca duluan. Kemudian makmum selesai duluan, imamnya belum selesai, seperti itu. Atau makmum membaca duluan, imamnya belum memulai membaca, itu tidak mengapa. Ini pendapat yang pertama ya. Wakilah, dan dikatakan, ini dia pendapat yang kedua, tajibu, wajib, al-i'adatu, apa mengulang, ma'filil imami, beserta pekerjaan imam, au ba'dahu, atau setelahnya imam, wahwa, adapun sesudahnya imam, aula, ialah lebih utama. Jadi pendapat yang kedua adalah wajib mengulang ya. Jadi wajib mengulang ketika memang dia mendahului imam dalam al-fatihah dan tasyahud ini ya, maka wajib mengulang. Ini pendapat yang kedua, bersama pekerjaan imam. Artinya biar imam dulu, setelah itu baru makmum, atau setelah selesainya imam,
baru makmum. Dan setelah selesainya imam ini adalah yang lebih utama. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah ya imam dulu. Bismillahirrahmanirrahim sampai misalkan sholat siriyah ya biar dia dulu baru kita makmum. Udah beberapa ayat imam baru kita makmum atau tasyahud. Artinya biar imam dulu baru kita sebagai makmum. Nah, fa'alaihi maka atasnya makmum in lam yu'idhu ketika tidak mengulangi siapa makmum hu kepada tasyahud batalat maka batal apa sholat. Jadi kalau si makmum ini mendahului dan tidak mau mengulanginya lagi maka batal sholatnya atas pendapat yang kedua. Kemudian wayusan dan disunahkan mura'atu hadal khilafi apa memperhatikan perbedaan ini kama sebagaimana yusanu disunahkan ta'akhiru jami fatihatihi apa mengakhirkan seluruh bacaan al-fatihahnya an fatihatil imami dari fatihahnya imam walau fi nah walaupun di dalam apa ulai siriyati ulai siriyati artinya sekalipun di dalam 2 rakaat ulayai siriyati sekalipun di dalam 2 rakaat sholat siriyah inzonna jika menyangka siapa makmum annahu bahwa sungguhnya imam yaqra'u ialah membaca siapa imam as-surata kepada surat yang lain ya selain Al-Fatihah. Jadi perlu diulang ya ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai wayusanu dan disunahkan. Wayusanu dan disunahkan mura'atu hadal khilafi. Apa memperhatikan ini perbedaan kama sebagaimana yusanu disunahkan takhiru jami fatihatihi mengakhirkan seluruh bacaan fatihahnya an fatihatil imami dari fatihahnya imam walau fi ulai siriyati walaupun di dalam 2 rakaat rakaat sholat siriyah di 2 rakaat awal sholat siriyah ya. Nah, inzonna jika menyangka siapa makmum annahu bahwa sesungguhnya imam yaqra'u ialah membaca siapa imam as-surata kepada surat. Jadi gini maknanya adalah disunahkan menjaga perbedaan pendapat ini. Sebagaimana disunahkan menunda seluruh bacaan Fatihahnya dari bacaan imam. Sekalipun di 2 rakaat pertama sholat siriyah. Jika makmum menduga bahwa imam akan membaca surat. Setelah menduga membaca Fatihah ya. Jadi kan yang awal pendapat yang pertama adalah tidak mengapa ya. Pendapat yang kedua adalah wajib. Nah, ini dia. Nah, kita ini sebagai makmum disunahkan memperhatikan perbedaan ini sebagaimana mengakhirkan seluruh bacaan Al-Fatihah dari bacaan imam. Artinya apa? Imam baca Al-Fatihah dulu baru makmum. Sekalipun di 2 rakaat awal sholat siriyah. Ya, Johor, Asar, sekalipun itu. Maka disunahkan kita mengakhirkan biar imam dulu. Imam telah membaca beberapa ayat baru makmum. Jika memang makmum itu menyangka bahwa imam akan membaca surat. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ini masalah perbedaan. Tetap disunahkan kita
untuk menjaga perbedaan ini, sebagaimana disunahkan juga mengakhirkan seluruh Fatihahnya makmum dari Fatihahnya imam. Ya, pada poinnya biar imam dulu baca Al-Fatihah, baru si makmum. Nah, jangan mendahului. Nah, walaupun di dalam pendapat yang pertama itu dibolehkan seperti itu. Kemudian, walau alima, jika mengetahui siapa makmum anna imamahu, bahwa sungguhnya imamnya makmum, yaktasiru, ialah meringkas siapa imam alal fatihati, atas al-fatihah, lazimahu, maka wajib pada makmum ayak ro'aha, apa membaca siapa makmum ha pada al-fatihah, ma'akiratil imami, bersama bacaan imam. Nah, ini poinnya nih. Kalau seandainya makmum mengetahui bahwasanya imam itu meringkas atas al-fatihah, nah, artinya imam itu membaca al-fatihah saja. Si makmum mengetahui bahwa kebiasaan imam ini cepat, dia hanya membaca al-fatihah saja. Maka wajib bagi makmum apa? Membaca al-fatihah bersamaan dengan bacaan al-fatihahnya imam. Jadi bareng nggak apa-apa kalau kondisinya seperti ini. Nah, cuman kalau kondisinya kita tahu imam ini lama, apalagi punya kebiasaan dia memang bacaannya lama, rakaatnya lama, maka biarkan imam dahulu, seperti itu ya. Tapi kalau kita mengetahui bahwa imam ini adalah cepat, biasanya cepat, dan memang ia sudah biasa jadi imam di tempat itu, tapi kita tahu ia itu cepat bacaannya, maka kita itu ya wajib bagi kita itu sebagai makmum membaca Al-Fatihah saja, walaupun berbarengan dengan imam, tidak masalah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.